Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Ya. Sahabat Ribat Nuraniyah, tadi kita sudah membahas beberapa tentang hadis Ainullah versi Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Sekarang kita masuk, ini di kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang Manaqibul Imam Syafi'i. Ini hampir sama dengan yang di kitab ini, cuma di sini banyak riwayat, tapi udah diringkas di kitab ini. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, mufassir yang kita kenal mufassir, beliau mengikhtisar dari kitab ini lalu dijelaskan kembali. Apa yang beliau dapat? Imam Syafi'i ini dibuat sebuah paradigma bahwa beliau ini mengharamkan ilmu kalam, ilmu akidah versi Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Benarkah seperti itu? Nanti kita cek apakah teks yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan atau mencatut nama Imam Syafi'i dalam mengharamkan kalam. Di sini sudah diringkas. Jadi ada satu riwayat dari Yunus ibn Abdul Ala, salah satu murid Imam Syafi'i. Beliau ini datang ke Imam Syafi'i. Jadi ada halaman 99, 100 dan selanjutnya ya. Ini fasal pertamanya di halaman 99. Ma nuqila 'ani Syafi'i 'ani at-ta'ni fi ilmi al-kalam. Jadi beberapa riwayat dari Imam Syafi'i mengenai kritiknya terhadap ilmu kalam. Apa kata Yunus bin Abdul Ala? Ataitu Syafi'iyya ba'dama nazara fil usul ma'a Hafs al-Fard. Jadi Hafsin al-Fard. Jadi ini tokoh Qadariyah. Suatu kali kata Imam Yunus bin Abdul Ala, aku datang kepada Imam Syafi'i setelah dia bermunazarah. Apa arti munazarah? Berdebat. Debat itu jawab-jawaban. Fil usul, dalam ilmu usul itu istilah kalam di zaman itu. Ya. Ma'a Hafsin al-Fard atau Hafs al-Fard, dengan tokoh Qadariyah namanya Hafsin al-Fard. Faqala ghibta anna ya Aba Musa. Lalu Imam Syafi'i berkata kepada Yunus ibn Abdul Ala, ghibta anna ya Aba Musa, ente kok ghaib gitu, kamu kok nggak hadir gitu. Walaqad ittala'tu ala min ahli al-kalam ala syai'in ma tawahhamtuhu qat. Saya telah memutola'ah, menilai, memperhatikan ahli kalam, min ahli kalam. Min itu sebagian ya, sebagian ahli kalam ala syai'in ma tawahhamtuhu qat, terhadap sesuatu yang aku pun belum kepikiran gitu. Wa la ayyubtalal mar'u bi jami'i ma nahallahu azza wa jalla anhu siwa syirki billah khairun min ayyabtali Allahu azza wa jalla bil kalam. Ini kalamnya dahsyat ini. Seseorang dapat ujian, jadi ujiannya ada yang zahir, ada yang batin, ada maksiat itu ujian juga. Orang diuji, dapat ujian dengan semua maksiat yang Allah larang, lebih baik selain syirik, lebih baik daripada dia ketularan ilmu kalam gitu. Ini yang dijadikan dalil atau hujah oleh sahabat-sahabat kita yang mencatut nama Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Tapi coba lihat teman-teman, tokoh yang disebutkan tadi siapa? Hafs al-Fard. Silakan cari nih tokohnya siapa, tokoh dari mana, apa ra'yunya. Dan tokoh ini kalau di dialog-dialog dalam kitab Imam Baihaqi, kitab Ibnu Asakir, ya, Tabiin, ya, kita yang sudah bahas. Jadi kisah ini juga ada dalam kitab Tabiin, kitab ini. Cuma supaya nggak bolak-balik kita langsung buka di satu aja. Nanti tolong Sidi Musa bantu aja cari di bagian mananya. Orang ini yunkir ala qadarillah. Jadi Hafs itu mengingkari takdir Allah. Satu. Dan orang ini yaqulu bi anna kalam Allah makhluk. Kalam Allah itu makhluk. Itu kan tema-tema. Kalau tema pertama mengingkari rukun Islam, rukun iman yang ke-6. Kalau tema yang kedua, kalam Allah makhluk, ini nanti kaitannya rukun iman tentang yang ketiga, yaitu kitabullah. Ya. Baik. Wa ruya an Abi Thawr
An-Syafi'i. Diriwayatkan dari Abi Thawr. Abu Thawr ini dulunya Hanafi, ngaji kepada Muhammad bin Hasan, seperguruan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad kan dulu juga Hanafi, Ahlur Ra'yi sebutannya. Lalu ada kisah yang menarik, saya nggak usah ceritakan. Tiba-tiba beliau ingin ngetes Imam Syafi'i, ternyata pas dites Imam Syafi'i jawabannya seabrek-abrek sampai dia pingsan. Jadi Abu Thawr dia pernah pingsan ketika dijawab oleh Imam Syafi'i apa yang mau dia diuji. Jadi dia mau ngetes Imam Syafi'i. Bayangkan semut mau ngetes gajah gitu. Nah, tapi setelah itu Abu Thawr jadi gajah beneran. Gitu. Setelah itu dia nggak ngaji lagi ke ahli ra'yi. Ya. Annahu qala, Anis Syafi'i annahu qala, dia meriwayatkan dari Imam Syafi'i, martada ahadun bil kalam fa aflah. Ya. Selama orang terjebak ilmu kalam, maka dia tidak akan pernah beruntung. Jadi antum yang belajar ilmu sifat 20, Allah wujud, kidam, bako, itu gak beruntung katanya. Kira-kira gimana tuh? Ya. Wa qala al-Hasan ibn Muhammad Za'farani. Ini salah satu yang paling sering meriwayatkan sama'nya, pendengaran apa yang dia dengar dari Imam Syafi'i, bahkan terkenal meriwayatkan kalam qadimnya Imam Syafi'i. Ini Imam Za'farani. Jadi teman-teman kalau yang ihtimam bil fiqh silakan cari nih riwayat-riwayat Za'farani, nanti kalam-kalamnya banyak yang berkaitan dengan qaulu qadim Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'i yaqulu, aku mendengar Imam Syafi'i berkata. Ini hujah ketiga orang mencatut nama Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kalam. Hukmi fi ashabil kalam, hukumku terhadap ahli kalam, ayyudrabu bil jarid, dia dipukul pakai pelepah, ya, jarid kelopah, ya. Wa yahmilu 'alal ibil munkasin, ditarik, ya. Tarik dengan onta, wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, ya, ditarik seluas kampung lah. Wa yuqalu hadza jazaa'u man taraka al-kitab was sunnah wa akhadha fil kalam. Ini adalah sanksi terhadap orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mengambil ilmu kalam. Nah, ini nukilan Imam Zuhri. Baik nukilan Abu Musa, Yunus bin Abdul A'la, nukilan Abu Thawr, Az-Za'farani, mereka ini belum tentu bermaksud seperti yang dimaksudkan oleh para pencatut bahwa Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Oke, ada nukilan keempat dari muridnya yang di masa hidupnya Rabi' ini dianggap remeh karena dia cuma muazzin, tapi hafalannya bagus, sekretaris Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i udah bilang, nanti semua karyaku, kalam-kalamku pasti periwayatnya engkau. Jadi Imam Syafi'i sudah kasih duluan kabar, ya. Apa kata Imam Rabi'? Anna Syafi'i qala, "Law anna rajulan awsa bi kutubihi min al-ilmi al-ahli wa kana fiha kutubul kalam, lam tadkhul tilka al-kutub fil wasiyah." Jadi kalau ada orang mau meninggal nih, kasih wasiat, ini kitab saya mau wasiatkan, gitu. Maka kitab ilmu yang dia wasiatkan itu harus dicopot ilmu kalam, karena ilmu kalam gak dianggap ilmu, gitu, ya. Wa qala law 'alima an-nas ma yahillu bil 'alim bil kalam min al-'azab, atau ma yahullu, ya. Seandainya manusia tahu apa yang akan terjadi pada orang alim karena kalam minal azab, daripada azab, la farru minhu kama yafirul insan minal asad. Tentu mereka akan lari dari ilmu kalam seperti larinya mereka ketika melihat binatang buas, ya. Nah, begitulah, ini berapa banyak ini. Lalu ada nukilan dari Imam Abu Thawr juga, ya, mengatakan doa fil kalam syai', misalnya. Lalu ada dari Muzani, al-kalam yal'anu ahlal kalam. Kalam melaknat ahli kalam. Nah, ini nukil-nukil berapa. Dan yang paling menarik, ini nukilan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini yang paling menarik. An Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal qala sami'tu abi yaqulu khairu khuslatin fi Syafi'i annahu ma kana yashtahil kalam. Kata Ahmad bin Hanbal, versi riwayat anaknya Abdullah, ayahku berkata mengenai Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i pernah menyampaikan, bahwa ayahku pernah menyampaikan, sebaik-baik kebaikan Imam Syafi'i adalah ketika dia tidak menyukai ilmu kalam. Innama himmatuhu al-fiqhu. Himmahnya, senangnya cuma di fikih.
Nah, gitu. Maka nama Imam Ahmad ini karena orang mengatakan begini, kalau seharusnya gini ya, kalau gurunya A, seharusnya muridnya A. Tapi ini orang balik nih, karena Imam Ahmad itu mengharamkan kalam, pasti gurunya juga mengharamkan kalam. Nah ini logika yang dibangun. Nah itu yang kemudian dibongkar oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di kitab ini. Ya. Lalu ada kalimat lagi, kenapa Imam Syafi'i tidak menganjurkan muridnya belajar kalam? Rabi, Muzani, Al-Buwaiti, Abu Thawr, ya. Orang-orang ini, Imam Ahmad termasuk, bahkan Imam Ahmad itu ketika beliau dikabarkan, jika kamu diuji dalam tema-tema kalam, maka diamlah, sabarlah. Dan Imam Ahmad menjalani itu, melakoni itu ya. Rabi' mengatakan, Ra'aitu ahlul kalam, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Rabi' meriwayatkan dari Imam Syafi'i berkata, Ra'aitu ahlul kalam yukaffiru ba'duhum ba'dha. Saya melihat ahli kalam itu mengkafirkan sebagai kelompok, mengkafirkan kelompok yang lain. Atau minimal menyesatkan kelompok yang lain. Coba lihat sekarang, Ustadz yang berinisial F mengatakan Asy'ariyah sesat. Benar nggak? Gimana tuh? Jadi minimal mereka bilang sesat. Ustadz yang inisial-inisial yang lain-lain juga sama, zindik, sesat, ahli bid'ah. Jadi kita belajar kalam justru menghindari kalimat menyesatkan. Maka ilmu kalam yang diharamkan oleh Imam Syafi'i adalah ahli kalam yang membuat orang suka mengkafirkan. Gitu maksudnya kira-kira. Ya. Tapi ini tidak ditangkap oleh mereka. Dianggaplah ini pengharaman ilmu kalam, ya. Wa ra'aitu ahli hadis yukhatti'u ba'dhum ba'dha. Ahli hadis aku lihat suka nyalah-nyalahin yang lain, benar enggak? Coba aja lihat hadis. Syekh Said Mamduh nyalahin Syekh Al-Jum'ah. Syekh Yasin Al-Fadani nyalahin siapa? Itu ada, ya, nyalahin Albani. Kalau Albani itu boleh disebut kamus nyala-nyalain karena sampai ada yang nulis Mu'jam Syata'im Albani. Kumpulan cacian Albani terhadap ahli hadis. Itu sudah dicetak, sudah ada PDF-nya. Ya, yang nulis musuhnya. Ya. Kita nggak perlu dengan cacian-cacian itu, tapi karena Albani adalah peneliti hadis, maka dia akan suka menyalahkan orang. Dan ini memang sudah dikabarkan oleh Syafi'i di abad kedua dan ketiga. Itu. Ini awal abad ketiga beliau menyampaikan kalimat ini lebih kurang. Wat takhti'ah ahwanu minat takfir. Tapi ya versi ahli hadis masih lebih mending daripada ahli kalam, kata beliau. Jadi masih mending nyalah-nyalahin daripada menyesatkan. Jadi sekarang kita lihat nih kelompok mujassimah yang sembunyi atau kelompok yang ingin mengikuti salaf tapi terpengaruh oleh mujassimah. Ini terbagi dua juga. Kelompok yang minimal cuma nyalah-nyalahin lah. Dan yang kedua mengkafirkan atau menyesatkan. Nah itu bikin rame. Benar nggak? Nah, kita belajar fikih bukan untuk bidain orang. Kita belajar kalam bukan untuk mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang. Justru supaya kita menghindarkan kalimat itu. Gitu. Kita belajar ilmu akidah bukan untuk merasa benar. Nah, walaupun mereka merasa paling benar. Nah di sini kemudian beliau mengatakan. Jadi kalam yang didefinisikan di zaman Imam Syafi'i adalah penolakan terhadap takdir dan mengatakan kalam Allah makhluk. Menolak bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. Udah 3 itu aja lah temanya. Itu kalam di zaman Imam Syafi'i. Tapi setelah zaman Imam Syafi'i, di zaman orang yang sekarang mencatut nama Imam Syafi'i, apakah ilmu kalam artinya itu? Enggak. Ilmu kalam bukanlah ilmu menolak sifat Allah, bahwa Allah bisa dilihat, menolak takdir dan mengatakan kalam makhluk. Enggak, ilmu kalam itu sekarang adalah ilmu ma'rifatu ma yajibu lillah. Ilmu mengenal sifat Allah yang wajib, yang mustahil, gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan ilmu kalam yang dimaksud. Maka seandainya kita mau terima nih, oke, ente catut deh nama Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Maka kita kasih tahu yang ente nukil itu benar sesuai dengan maksud Imam Syafi'i. Apa yang maksud Imam Syafi'i? Menolak Qadariyah.
pertanyaannya, apakah kalam yang dibuat oleh Imam Asy'ari itu qadariyah? Justru Imam Asy'ari ini menolak qadariyah. Berarti di situ ada dua jenis ilmu kalam. Kalam yang mahmud, kalam yang mazmum. Kalam yang terpuji, kalam yang tercela. Yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah yang tercela. Dan Imam Syafi'i sendiri berkalam. Apa buktinya? Di riwayat pertama dari Yunus ibn Abdul A'la disebutkan nazara fil usul. Beliau berdebat dalam persoalan usul kalam. Benar kan? Kurang apa lagi di teks? Kira-kira begitu. Dan di sini disebutkan bahwa beliau berdebat lama sekali. Sangat-sangat lama sekali. Lain dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena beliau ini sangat mengerti ilmu kalam dan mengerti definisi-definisi. Beliau mengatakan, jika definisi orang itu tidak benar, kita maklumi. Tapi seandainya definisinya bahwa ilmu kalam itu ilmu mengenal Allah, itu yang dia tolak, maka ini berbahaya. Berarti dia membayangkan, nah ini pertama, alladzina yuta'inuna fi ilmi Syafi'i wa fi ijtihadi. Jangan heran, mereka kan sudah biasa mencari cacat Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i dan ijtihadnya, gitu. Maka dicarilah teks-teks yang kira-kira ini menjadi kelemahan Imam Syafi'i. Jadi seandainya mereka mengatakan ilmu kalam ini haram secara mutlak, Imam Syafi'i pernah berkalam, Imam Syafi'i tertolak. Imam Syafi'i ini kan pernah dekat dengan ahli kalam Syiah, ahli fikih Syiah juga di Yaman. Maka beliau diisukan Syiah. Jadi dulu ini Imam Syafi'i pernah catut berkali-kali, dituduh Syiah, karena dicatut oleh orang Syiah. Dituduh Mu'tazilah juga ada. Nih teman-teman, ada orang bermazhab Syafi'i, akidahnya bukan Syafi'i. Siapa namanya? Al-Qadhi Abdul Jabbar, pengarang kitab Syarah Ushul Khamsah. Ya, nanti itu PDF-nya sudah ada, silakan dicari. Dan yang lucu apa? Di akhir kitab dia memasukkan nama Imam Syafi'i ke dalam daftar tokoh Mu'tazilah. Kira-kira gimana? Ngaco nggak tuh? Ya? Itu muncul. Ya? Jadi Imam Syafi'i, ya cukuplah kemuliaan Imam Syafi'i itu kita lihat karena dia diperdebatkan oleh siapa tadi? Kelompok Syiah, Mu'tazilah, termasuk sekarang Mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah bertempat. Ya, mereka catut Imam Syafi'i. Wal Imam Syafi'i bari'un minhum. Pas kita cek akidah Imam Syafi'i, akidah Imam yang 4, ternyata Imam Syafi'i hanya mengatakan Allah istawa alal ars, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, karena kita juga meyakini alal ars istawa. Bila kaif kan gitu ya, tanpa kaif. Tadi arti kaif sudah kita jelaskan. Di sini ada beberapa pendekatan dari beliau. Dijelaskan nggak nih, Musa? Ini beliau sudah bilang apa katanya? Mimman yatamassaku bihadhi riwayat wa humul hasyawiyah. Orang-orang yang menggunakan mencatut nama Imam Syafi'i dengan riwayat yang tadi yang lebih dari 5 itu adalah kelompok hasyawiyah. Apa arti hasyawiyah? Nah, teman-teman, hasyawiyah itu digunakan dalam beberapa term yang berbeda. Ya. Dulu orang Mu'tazilah menyebut Ahlus Sunnah hasyawiyah. Tapi zaman berubah, abad berubah. Di zaman Imam Thahawi, ya, dan setelah Imam Thahawi, ketika disebut hasyawiyah, siapa yang menggunakan istilah hasyawiyah? Itu orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Ahlus Sunnah itu hasyawiyah. Nah, tapi di zaman setelah Thahawi, Imam Asy'ari dan berikut, yang menjadi hasyawiyah, hasyawiyah ini artinya kelompok pinggiran, minoritas, itu adalah kelompok Mujassimah. Jadi bukan kelompok Ahlus Sunnah lagi. Kenapa mereka berani bilang Ahlus Sunnah hasyawiyah? Karena di zaman abad ketiga Hijriah, di zaman Al-Wasiq Al-Mu'tasim, Ahlus Sunnah menjadi pinggiran memang, yang berkuasa adalah Mu'tazilah. Itu masanya. Tapi setelah itu enggak lagi. Hasyawiyah adalah kelompok Mujassimah. Bagi Mu'tazilah, Ahlus Sunnah itu Mujassimah separoh. Sedangkan Mujassimah yang kita ketahui sekarang itu Mujassimah yang 100% itu. Baik.
Jadi apa kata beliau? Ini dipakai oleh mereka yang disebut kelompok Al-Hasyawiyah. Ya. Wa amma nahnu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Fana'taqidu fi anna ilm al-kalam asyraful ulumi wa ajalluha. Ya. Kami meyakini bahwa ilmu kalam itu ilmu yang mulia, bukan ilmu yang seperti definisikan yang dulu. Kenapa? Kalau yang dulu bukan asyraful ulum, aswaul ulum, ilmu yang paling jelek. Tapi setelah berubah definisinya, dia menjadi ilmu yang mulia. Ini jasa Imam Asy'ari yang merubah stigma negatif ilmu kalam yang tadi hanya dipakai oleh orang Qadariyah, sekarang digunakan oleh orang-orang Ahlus Sunnah untuk membantah Qadariyah itu. Ya. Wa fi anna Syafi'i afdalul mujtahidin wa alamuhum fala budda lana min at-taufiq. Jadi, beliau selalu menggunakan cara jamak. Imam Syafi'i itu imam paling alim dalam ilmu-ilmuan keislaman. Maka nggak mungkin beliau nggak mengerti ilmu ini. Tapi istilahnya tadi versi Yunus bin Abdul A'la ilmu usul. Jadi ilmu ini dulu disebut ilmu usul. Ternyata inilah yang menginspirasi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menulis kitab Usuluddin yang kita gunakan di Darus Sunnah. Ya. Nah inilah yang menjadi istilah sekarang Fakultas Usuluddin di kampus-kampus mulai dari Al-Azhar dan diikuti oleh UIN, IAIN, STAIN di Indonesia. Ya. Misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menukil, ya. Qala al-Baihaqi, jadi dia nukil perkataan Imam Baihaqi. Jadi ketika dia berdebat dengan Hafs al-Fard, begitu juga dengan yang lain, ya. Bahkan di sini ada di halaman 104 ini, Anil Muzani anhu qala dara baini wa baina rajulin munazarah. Bahwasannya terjadi perdebatan antara aku dan seseorang an kalam. Fasa'alani an kalam. Lalu dia bertanya tentang kalam. In sahha kada ayushakkikani fi dini. Ya. Jika dia benar, hampir-hampir saja, ya, dia membuat aku ragu dalam agama. Faji'tu ila Syafi'i. Lalu Imam Muzani mengatakan aku datang mengadu ke Imam Syafi'i. Faqultu lahu kana minal amri kita wa kaita, ya. Oh, kalau itu masalahnya ini jawabannya, gitu. Faqala Syafi'i hadhihi mas'alatul mulhidin wal jawab anha kaita. Ini persoalan mulhid, itu Qadariyah disebut mulhid oleh Imam Syafi'i. Jawabannya begini. Berarti Imam Syafi'i ngajarin Muzani berkalam-kalam. Cuma beliau hanya memberikan hasbal hajah. Qala al-Baihaqi. Nah, di sini dinukil sama, ya. Dinukil lagi kalam Baihaqi di sini. Wa hadza yadullu ala husni ma'rifati Syafi'i bil kalam. Nanti silakan di-compare antara dua kitab ini dan lafaznya hampir mirip. Ini adalah bukti otentik bahwa langsung dari Imam Muzani yang juga sering dicatut namanya dalam buku-buku yang mengatakan Imam Syafi'i mengharamkan kalam. Husni ma'rifati Syafi'i bil kalam. Imam Syafi'i benar-benar mengerti ilmu kalam. Gitu. Fa innahu laula anna al-amra kadzalik wa illa lama qadira 'ala al-jawab. Karena kalau seandainya Imam Syafi'i enggak mengerti kalam, Imam Syafi'i tidak akan mampu mengajarkan Imam Muzani cara menjawabnya. Gitu. Nah, ini ada lagi Imam Muzani lagi. Jadi yang meriwayatkan kalam ini yang positif ini Imam Muzani. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari gurunya Imam Al-Hakim, kita tahu pengarang Al-Mustadrak, ya. Anil Muzani qala kunna ala babi Syafi'i. Kami ada di depan rumah Imam Syafi'i. Natanazaru fil kalam. Kami sedang berdebat tentang ilmu kalam. Fa kharaja Syafi'i ilaina fa sami'a ba'da ma kunna fi. Dan ketika beliau keluar, beliau mendengar apa yang kami bicarakan sebagian. Faraja anna. Lalu beliau masuk, enggak ikut nimbrung. Wa ma kharaja ilaina illa ba'da 7 ayyam. Lalu beliau enggak keluar setelah itu, enggak mau menemui kami sampai 7 hari. Summa kharaja, lalu beliau keluar. Qala wa ma mana'ani min al-khuruj ilaikum illa anni sami'tukum tatanazaruna fil kalam.
Aku tidak keluar kecuali karena aku mendengar kalian membicarakan beberapa isu-isu kalam. Atazunnuna anni la uhsinhu. Apakah kalian mengira bahwa aku tidak memandangnya baik? Gitu. Laqad dakhaltu fihi. Sebenarnya aku telah pernah mendalami ilmu itu. Ya, dakhaltu fihi. Hatta balaghtu mablaghan aziman. Sehingga aku mencapai pengetahuan yang sangat puncak dalam ilmu kalam. Ini nas Imam Muzani. Illa anal kalam la ghayatalah. Tapi karena kalam itu nggak ada kesudahannya, benar nggak? Walaupun kita udah jelaskan nih, mana ainallah versi Imam ahli hadis, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, nggak akan diterima oleh orang-orang yang tidak menerima bab ini. Mereka kan ngotot aja, hadisnya ainallah kok di mana? Ya Allah di langit, selesai. Mereka nggak akan terima penjelasan bahwa aina di situ maknanya bukan tempat seperti yang kita bayangkan. Nggak akan diterima. Ya. Nah, ini maksud beliau, annal kalam la ghayata lahu. Bahwasanya kalam tidak ada ghayahnya. Tanazaru fi syai'in in akhta'tum fihi yuqalu akhta'tum. Wa la tanazaru fi syai'in akhta'tum fihi yuqalu kafartum. Nih, saya bilang, kata beliau. Kalian boleh debat masalah tema-tema ini, tapi ujung-ujungnya jangan takfir. Ujung-ujungnya hanyalah, oh kamu keliru, yang benar begini. Jangan sampai mengatakan kafarta. Kamu kafir. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Hafaz Al-Fard, laqad kafarta billahil azim. Ya, itu ada di Tabyin ya. Ada di Tabyin, ada di Manaqibus Syafi'i, ada di Al-I'tiqad ya, ada juga di Al-Asma' wa Sifat. Silakan dicek ya, lafaznya yang pasnya, laqad kafarta billahil azim. Ya. Itu ada kalimat bahwa Imam Syafi'i mengkafirkan. Jadi beliau mengatakan ini yang disebut mablaghan aziman. Jadi orang kalau diusut-usut nih ilmu ini, orang bisa kafir. Coba, Allah menciptakan tempat. Lalu ada orang meyakini Allah itu dibatasi oleh tempat. Kufur nggak? Bisa kufur. Tapi kita tanya lagi, apakah tempat yang engkau maksud, hai Ibnu Taimiyah, yang itu maksudnya membatasi Allah? Maksud dia bukan. Jadi dia punya definisi sendiri tentang tempat itu. Jadi kita nggak akan bisa selesai di sini. Qala al-Baihaqi, ini penutup kita. Hazil hikayah, karena Imam Baihaqi muhaddis, beliau juga faqih, apa kata Imam Zahabi, semua Syafi'iyah itu dapat anugerah dari ilmu Syafi'i. Kecuali Baihaqi. Syafi'i lah yang dapat anugerah karena jasa dari al-Baihaqi. Nah, itu kata Imam Zahabi. Ya. Wahazil hikayah tadullu ala anna Syafi'i kana aliman bihazal ilm. Ini bukti otentik bahwa Imam Syafi'i sangat mengerti ilmu kalam. Ya. Illa annahu ma kana yaftah fihi babal munazarah. Tapi beliau tidak membuka bab munazarah lil khauf min al-mafasid al-mutawallidah minha. Karena khawatir nanti muncul takfir-takfir atau perdebatan panjang, kekerasan hati dan lain sebagainya. Maka sahabat-sahabat makan Allah, yang tepat dari Imam Syafi'i adalah beliau membolehkan kalam selama ujungnya baru sebatas mengatakan ente salah, yang benar begini. Jadi kritik. Tapi kalau sudah sampai takfir atau menganggap sesat, itu udah nggak boleh. Jadi orang-orang yang hari ini mengharamkan ilmu kalam, bawa nama Syafi'i, tapi dia sendiri sudah berkalam. Kenapa? Karena dia telah mengatakan ente sesat. Ya. Ini yang kita sudah lihat hari ini. Nasallallahu bihaza ay yaftah lana ulumahu wa yarda anna wa an masyayikhina wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi